Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Bintang Kehidupan 86. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita pernah mendengarkan zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Namun jarang sekali kita mengetahui akan keutamaan zikir tersebut. Padahal kalau kita mau mengkaji arti dari zikir tersebut, syarat dengan makna dan keutamaan yang sangat dahsyat apabila kita mengamalkannya. Zikir tersebut merupakan zikir kepasrahan kita kepada Allah untuk diberikan pertolongan agar terbebas dari segala macam perbuatan jahat manusia, cobaan hidup yang amat sangat berat, juga dari fitnah keji yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu, takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Seperti yang kita ketahui, dalam hidup manusia seringkali merasakan suka maupun duka yang datang silih berganti. Meski kita semua juga tahu, manusia akan terus diuji dengan perasaan gelisah dan rasa ketakutan. Ujian ini hanyalah sebagai tolak ukur tingkat keimanan seseorang kepada Sang Pencipta. Bagi orang yang beriman, maka ujian tersebut hanyalah akan menambah tingkat keimanan seseorang kepada Allah. Akan tetapi, bagi orang yang kurang beriman, ujian tersebut ibarat petaka yang sedang menimpa. Oleh karena itu, saat ditimpa ujian yang sangat berat, perbanyaklah untuk membaca zikir hasbunallah ini. Insya Allah, ujian dan cobaan seberat apapun dalam hidup, Allah akan memberikan petunjuk untuk menemukan jalan keluarnya. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah berkata bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil adalah doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau akan dilempar dalam api yang membara. Dalam sejarah mencatat, zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ini adalah salah satu bacaan yang kerap diucapkan oleh para nabi maupun ulama, baik dalam keadaan lapang maupun dalam menghadapi cobaan besar ataupun fitnah yang berat. Kekuatan zikir hasbunallah ini bisa dikatakan melebihi kekuatan apapun, serta sebagai penegasan tauhid pada diri seorang mukmin, karena hanya kepada Allah sajalah tempat untuk berserah diri. Untuk menunjukkan kedahsyatan bagi yang sering mengamalkan zikir hasbunallah ini, ada beberapa kisah nyata yang mungkin kita bisa memetik hikmahnya dan bisa kita jadikan pelajaran dalam hidup. Kisah yang pertama adalah di saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dilemparkan di atas tungku api, malaikat Jibril datang dan bertanya kepada beliau, "Apakah engkau memerlukan sesuatu pertolongan dariku?" Nabi Ibrahim menjawab,
Aku tidak memerlukan apa-apa pertolongan darimu. Aku hanya memerlukan pertolongan dari Allah. Selepas itu, Nabi Ibrahim terus melantunkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil dan menyerahkan sepenuh jiwa raganya hanya kepada Allah. Maka Allah pun berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Saat Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api, maka beliau pun tidak terbakar. Bahkan yang dirasakan Nabi Ibrahim hanyalah rasa dingin, sehingga membuat keheranan dari banyak orang yang menyaksikannya. Begitu juga dengan kisah Rasulullah dan para sahabat di saat menghadapi ancaman pasukan kafir pada saat Perang Badar. Rasulullah dan para sahabat memperbanyak zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ini, sehingga pertolongan Allah pun datang dan Rasulullah memenangkan Perang Badar tersebut. Keajaiban kedua dari kedahsyatan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ini adalah pernah dialami oleh seorang pedagang di zaman Rasulullah yang hendak meminjam uang untuk modal usaha kepada seorang mukmin. Si mukmin bertanya kepada si pedagang, "Apa jaminanmu agar dapat membayar pinjamanmu?" Pedagang tersebut menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala." Si mukmin berkata, "Jika itu jadi jaminanmu, maka aku percaya." Lalu bersepakatlah keduanya perihal hari yang ditentukan untuk melunasi hutang. Si pedagang pun menggunakan uang itu untuk berdagang. Ketika waktu sudah jatuh tempo pelunasan, si pedagang membawa hasil keuntungan dagangannya untuk menepati janji kepada si mukmin. Akan tetapi, sesampainya di seberang lautan, tak ada satupun perahu yang dapat membawa si pedagang ke tempat tujuan. Karena khawatir akan lewat jatuh tempo dari kesepakatan yang telah dibuat dengan si mukmin, lalu si pedagang mengambil sebuah kayu dan melubangi kayu tersebut. Dimasukkanlah sejumlah uang beserta sebuah surat ke dalam kayu itu. Keesokan harinya, si pedagang akhirnya dapat menyeberang dengan membawa uang pengganti yang lain. Kemudian ia datang menyerahkan uang tersebut kepada si mukmin. Lalu si mukmin menjawab dengan tersenyum, "Uang pinjamanmu sudah aku terima kemarin. Ketika aku menunggumu, aku menemukan sebuah kayu, lalu aku bawa pulang untuk kujadikan kayu bakar. Pada saat aku membelahnya, aku melihat ada uang beserta surat darimu." Si pedagang pun tersenyum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kehebatan dan kedahsyatan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil tersebut. Semoga kita bisa memetik hikmah dari kisah nyata tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dari segala macam kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kami bagikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم